Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh? Gajimu udah naik beberapa kali, mungkin bonus tahunan juga lumayan, tapi pas lihat saldo di akhir bulan, kok ya tetap aja pas-pasan, kadang malah nombok. Kalau kamu pernah ngalamin ini, kamu nggak sendirian. Dan percayalah, masalahnya seringkali bukan karena kamu kurang pintar cari uang, tapi karena ada satu keterampilan super penting yang jarang banget diajarkan di sekolah, bahkan oleh orang tua kita sekalipun. Seni menunda kepuasan. Coba deh perhatikan sekeliling kita. Kita hidup di dunia yang semuanya serba instan. Mau beli baju baru? Tinggal klik, besok sampai. Ngerasa capek sedikit abis kerja? Langsung pesan tiket buat healing. Dapat rezeki nomplok atau THR? Langsung kepikiran buat upgrade HP, ganti motor, atau liburan yang lebih mewah. Otak kita secara alami memang didesain untuk menyukai hadiah yang cepat dan instan. Dan semua industri di luar sana, mulai dari fashion, teknologi, sampai pariwisata, mereka tahu betul cara memanfaatkan sifat alami kita ini. Mereka membuat segalanya begitu mudah, begitu menggoda, sampai kita merasa rugi kalau nggak langsung menikmati hasil kerja keras kita sekarang juga. Tapi coba kita lihat orang-orang yang pada akhirnya benar-benar mencapai kebebasan finansial, yang nggak pusing lagi soal uang. Apa yang mereka lakukan? Ternyata, mereka melakukan hal yang berkebalikan dari mayoritas orang. Mereka secara sadar memilih untuk menunda kesenangan-kesenangan kecil hari ini demi sebuah hadiah yang jauh lebih besar di masa depan, kebebasan. Ini bukan berarti mereka jadi orang yang pelit atau nggak menikmati hidup sama sekali, bukan itu poinnya. Mereka hanya memahami satu prinsip yang sangat fundamental. Setiap Rp1 yang kamu belanjakan untuk kesenangan sesaat hari ini adalah Rp1 yang kehilangan kesempatan untuk bekerja dan berkembang biak untuk masa depanmu. Uang itu bisa jadi bibit pohon uangmu, tapi kamu malah memakannya sebelum sempat ditanam. Menunda kepuasan itu kalau dilihat dari luar kelihatannya sepele, bahkan mungkin membosankan. Kelihatannya cuma soal, gak gampang ikut-ikutan tren atau FOMO, cuma biar kelihatan kekinian. Gak merasa wajib buat selalu upgrade barang setiap ada model terbaru keluar. Dan yang paling penting, gak terobsesi untuk terlihat sukses di mata orang lain saat ini juga. Kita lebih fokus pada membangun kesuksesan yang nyata, bukan yang sekedar tampak dari luar. Tapi jangan salah, dampak dari tindakan-tindakan kecil ini bersifat eksponensial. Kenapa? Karena setiap rupiah yang berhasil kamu tahan hari ini punya potensi luar biasa. Uang itu bisa kamu ubah menjadi aset investasi yang nilainya terus bertumbuh. Uang itu bisa jadi modal untuk memulai bisnis sampingan yang kamu impikan. Dan pada akhirnya, tumbukan uang itu bisa membeli aset yang paling berharga, waktu dan kebebasanmu nanti. Sekarang coba kita renungkan. Kebanyakan orang tanpa sadar memilih jalur yang terasa nyaman sekarang. Menikmati gaji sepenuhnya, mengikuti gaya hidup teman-teman, dan memuaskan semua keinginan sesaat. Tapi konsekuensinya, mereka mungkin akan merasakan stres finansial seumur hidupnya. Selalu terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang. Di sisi lain, ada sekelompok kecil orang yang memilih jalan yang sedikit lebih tidak nyaman sekarang. Mereka memilih disiplin, menabung dan berinvestasi secara konsisten meskipun itu berarti harus sedikit berkorban. Tapi hadiahnya, mereka akan mencapai kebebasan jauh lebih cepat dan bisa menikmati hidup dengan tenang tanpa dikejar-kejar tagihan. Dan inilah ironi terbesarnya. Kebebasan finansial yang terlihat megah itu ternyata tidak dibangun dari satu keputusan besar yang heroik seperti menang lotre atau dapat warisan. Sama sekali bukan. Ia dibangun dari ratusan, bahkan ribuan keputusan kecil yang kamu buat setiap hari secara konsisten, terutama di saat tidak ada seorang pun yang melihat atau memuji usahamu. Keputusan untuk memasak di rumah daripada jajan, keputusan untuk menabung dulu sebelum belanja, keputusan untuk belajar investasi daripada scrolling media sosial. Pada akhirnya, menunda kepuasan itu bukan melulu soal uang. Ini adalah soal melatih kendali diri. Dan percayalah, siapapun yang berhasil menguasai dan mengendalikan dirinya sendiri, pada akhirnya dialah yang akan mengendalikan masa depannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.